Mari kita baca ya. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Hizkia dan para utusan dari Babel, tetap dibuka Alkitabnya, saya berikan latar belakang cerita. Hizkia adalah salah satu raja Yehuda, keturunan Daud. Raja-raja zaman itu ada yang baik, ada yang buruk. Hizkia termasuk raja yang baik, raja yang takut akan Tuhan dan berkenan di hati Allah. Ya, Hizkia ini raja benar. Dia mengalami mujizat demi mujizat. Pertama-tama dia alami bebas perang. Dia dikepung sama Sanherib, raja Asyur. Asyur waktu itu adalah negara superpower kayak Amerika hari ini. Udah gak menang lah Afghanistan. Yang pegang nuklir, teknologi tinggi, kaya raya lagi. Nah, Asyur demikian rupa. Sudah kepung nih, ternyata Tuhan selamatkan mereka dengan ajaib, sesuatu terjadi di kemah Asyur, rajanya pun terbunuh. Wow, Tuhan kalau jawab doa ya, kita gak usah perang. Peperangan itu milik Tuhan, kita tinggal menang. Lalu setelah itu dia sakit. Mujizat memang luar biasa, tetapi selama orang hidup pasti punya masalah. Keluar dari satu mujizat, bisa saja kita tetap punya problema. Sakit, mau mati nih Hizkia. Pas lagi mau mati, umur masih sicap, masih 40. Dia nangis. Dia gak minta sembuh, tapi dia hanya berkata pada Tuhan, doanya begini, remember me. Karena Hizkia ini tulus dan setia, Tuhan sembuhkan dia, kasih dia mujizat lagi. Mujizat bertubi-tubi. Yesaya, nabi yang saat itu dipakai Tuhan di zaman Raja Hizkia, yang menulis 60 sekian pasal kitab Yesaya, tulisannya literaturnya indah, ternyata nabi ini adalah seorang yang sangat urapannya sakti. Tanda yang dia beri itu tidak tanggung. Dia memberikan tanda pada Hizkia kalau dia akan sembuh dan Tuhan akan kasih dia ekstra 15 tahun. By the way, Hizkia mati umur 55. Ya. Dan kutuk pun dipatahkan karena atas-atas turun-temurun keturunan, semua matinya enggak sampai sicap, enggak sampai 40. Papanya Hizkia namanya Ahaz mati 36 tahun. Hizkia hampir mati umur 40. Tuhan perpanjang 15 tahun. Di ibadah sebelum ini saya ajarkan soal kutuk familiar spirit. Roh yang mengikat family, keluarga, kenapa kok bisa turun-temurun, kok bisa mirip apa yang terjadi dengan nenek moyang kita, gimana dipatahkan. Hizkia lolos itu. Dia hidup lebih panjang. Ya, nah Hizkia ini disembuhkan Tuhan, ajaib benar, pakai kue arah. Dan sembuh gitu aja. Padahal dia itu penyakitnya cukup parah, barah. Zaman dulu nggak ada term untuk cancer. Hizkia ngalami miracle, bersih, ya, clean. Dan semua tubuhnya sehat ilahi. Lalu setelah dia diberkati, dia buat kesalahan di akhir hidupnya. Hati-hati ya, mujizat dan berkat tidak tentu adalah promosi dari Tuhan. Terus bertumbuh, promosi nggak dipromosi, terus bertumbuh, terus berjalan dalam ketaatan, itu lebih penting daripada berkat. Berkat, mujizat, masalah, problema silih berganti. Tapi hati yang steadfast, hati yang tetap, hati yang teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya pasal 26. Yesaya ini nabi saat itu. Nabi saat itu. Dan dia membuat satu tanda luar biasa. Dia beritahu sama raja, lu akan sembuh. Raja tanya, tandanya apa? Yesaya kasih pilihan. Mau matahari maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Maksudnya apa? Dulu nggak ada jam dinding, tidak ada jam Swiss. Ya kan? Tidak ada semua teknologi itu. Dahulu kala, papanya Hizkia ini raja pintar. Mungkin ahli teknologi, dia jenius di sesuatu. Dalam bidang itu, dia ciptakan jam penunjuk matahari, AM PM gitulah ya, pagi malam. Dan jam itu kalau menunjukkan kira-kira kalau matahari sebelum terbenam itu kira-kira berapa tapak dari pagi hari ketika matahari terbit di sebelah timur. Dia kira-kira, jadi untuk menunjukkanlah seperti kita hari ini jam berapa. Hizkia diberi tanda, diberitahu, mau enggak sekarang katakan kira-kira jam 10 pagi, gue bikin langsung jam 10 malam.
Hizkia bilang, ya cepat lambat juga jam 10 malam. Gini aja, tunggu nanti jam 10 malam, bisa nggak kamu bikin jam 10 pagi? Tiba-tiba sudah gelap nih, lalu dibikin AM lagi. Bisa nggak? Hizkia dapat tanda itu. Yesaya berkata, dan dapat. Tahu nggak? Matahari mundur 10 tapak. Jam mundur 10 jam. Waktu mundur 10 jam. PM jadi AM. Dan Hizkia tercengang dengan tanda mujizat. Kalau mujizat biasa-biasa, tanda biasa lah ya. Ini matahari yang jauhnya tak terhingga dari bumi, diatur oleh Nabi. Oke, sudah tahu ya latar belakangnya ya? Mari kita lihat, setelah dia dapat semua berkat ini, dia so happy, then he made a mistake. Karena reaksinya berlebihan, tidak baik, overreacting. Mari kita sekarang baca ayat 12, Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu, waktu apa? Setelah mengalami mujizat dan berkat, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia. Dikasih angpau, dikasih congratulation letter, kongsiah. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Hizkia tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Waktu itu datang satu raja, belum terkenal, negara ini belum naik daun, belum berkuasa. Dia salah satu negara lemah, yang sekarang di zaman modern ini di daerah Irak, namanya Babilonia. Raja waktu itu yang memerintah saat Hizkia disembuhkan adalah Merodak Baladan, anaknya Baladan. Ya, Philip Mantova, anaknya Mantova, gitulah ya. Jadi jangan bingung dengan nama-nama begini, itu Baladan itu nama marganya. Raja Babel, Babel bukan superpower, Babel termasuk jajahan, ya termasuk kolonialnya Asyur. Waktu itu yang berkuasa adalah Assyria, Iran. Dia superpowernya. Babel itu dalam jajahan. Dan dia mendengar Hizkia sakit. Yang pertama, mujizat. Dia dengar itu, dia dengar Allah Israel menyembuhkan Raja Israel. Dan keajaiban pun terjadi, tidak pakai obat-obatan teknologi, pakai kue arah. Oleh doa seorang nabi, itu jadi tersebar viral sebelum zamannya sosial media. Orang pada menjadi pembicaraan di marketplace, di pasar-pasar, sampai ke telinga raja negara tetangga. Raja Israel mengalami kesembuhan ilahi. Selain itu, Raja Babel kirim konvoi untuk ucapkan selamat, kasih angpau segala, karena dia juga super kamsyah, dia terima kasih, karena dia mengalami civil freedom. Dia mengalami kemerdekaan politik, militer, dan sosial, karena dengan matinya Sanherib gara-gara ngelawan Hizkia. Karena mereka Hizkia dan Babel ini sama-sama punya common enemy atau punya musuh satu, yaitu Asyur Sanherib. Gara-gara Hizkia, musuh Babel ikut mati. Jadi dia kirimkan surat terima kasih, surat cinta. Terima kasih ya Raja Hizkia, Sanherib telah meninggal dunia. Gara-gara kamu, negara kita kecipratan berkat, ikut merdeka. Amerika kan ngebom Jepang. Bam! China ikut bebas. Indonesia turut merdeka. Meskipun kita juga berjuang, apalagi Surabaya, kita arek Surabaya kan, kita yang berjuang. Tapi sebenarnya Jepang bertekuk lutut karena Hiroshima, Nagasaki. Kita ikut dibebaskan. Puji Tuhan, Tuhan dengarkan perjuangan pahlawan. Demikian pula pada saat itu, Raja Babel kamsyah,
sama Hizkia. Gara-gara lu, gara-gara kamu, Raja Hizkia, kami ikut bebas. Gara-gara Allahmu. Luar biasa. Dan selain itu, yang membuat terkagum-kagum si Raja Babel adalah karena Babilonia menyembah matahari. Jadi mereka tercengang dan kaget, kok bisa matahari dikontrol oleh nabi? Mujizat itu semakin relevan bagi negeri Babel karena Babilonia percaya bahwa yang paling sakti di atas segalanya Allah itu ya the sun, sang surya. Jadi mereka itu menyembah dewa matahari. Kok tiba-tiba matahari disuruh ke kanan, disuruh ke kiri, suruh mundur 10 tapak. Dia kaget, pasti ada yang lebih kuasa dari matahari. Allah Israel ini. Sayangnya si Hizkia lupa tujuan dia mengalami mujizat adalah untuk bersaksi bagi Tuhan. Sayangnya dia tidak, mungkin dia nggak lupa, tapi dia nggak serius. Orang itu biasanya kalau ada butuh itu sungguh-sungguh. Setelah dapat biasanya biasa-biasa. Jangan gitu. Tujuan berkat bahkan mujizat itu adalah agar kita bersaksi kepada orang lain. Supaya orang lain itu mengalami kasih Tuhan dan jawaban. Jangan kuatnya itu jangan cuman hotnya itu di depan. Tapi setelah dapat, kita lupa malin kundang sama Tuhan. Tujuan dari berkat mujizat adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Malahan yang ditunjukkan sama dia semua kecuali Tuhan. Coba lihat ayat 13, Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Seneng kan? Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Ya sudahlah gak apa-apa, lu mau sok-sokan, tunjukkan jamnya, mobilnya, ya oke lah. Emas dan peraknya. Lu wong orang Babilonia ini datang ke sana gak minta kok, gak tanya kok. Mereka datang itu untuk memberikan surat dari raja yang mengutus mereka. Terima kasih ya, atau congratulations, selamat. Malah ditunjukin emas perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, ditunjukkan kemampuan militernya. Wong mereka nggak tanya kok, ngapain kamu berlebihan reaksinya? Orang nggak minta ya nggak usah ditunjukin dong. Menurut saya orang ini setelah diberkati mulai sombong. Jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda nikmati berkat hari ini supaya Anda bersaksi. Mungkin Anda tidak seperti saya gini, Sarawak for Jesus lalu di depan 50.000. Mungkin di depan 5 orang. Itu pun tidak sekaligus 55, dipecah satu-satu. Don't forget, what you forget will one day hunt you down. Andai kata Babilonia utusannya ini diinjili sama Hizkia, mereka akhirnya nanti ketika jadi superpower, karena kita tahu itu mereka jadi superpower di zamannya Nebukadnezar, turun-temurunnya baladan itu, dan mereka lah yang akhirnya merampok Yerusalem, menjajah orang Israel dan memungut dan memindahkan, dan mereka juga yang menawan semua orang itu ke Babel. What you forget, when you forget to glorify Jesus, what you forget will hunt your descendants down. Bukan karena Tuhan menghukummu. Kesempatan yang Tuhan beri kepadamu, kalau kita lalaikan, setan akan ambil kesempatan itu dalam kesempitan. Kalau harusnya pumpung yang namanya Raja Babel masih kerdil. Ya, kalau kita itu mau betul-betul memiutangi seseorang itu waktu dia biasa-biasa atau waktu dia lemah atau anak kecil waktu mereka masih tidak berdaya. Tunggu nanti dia jadi besar, udah gak dengarkan Anda. Ya kan? Pumpung sekarang Anda punya upper hand. Anda kalau main tenis itu Anda udah 40 sama lalu tinggal 2 juice. Anda dapat advantage. Pumpung Anda di depan, menaburlah dengan firman. Harusnya pumpung yang namanya Raja Babel ini hutang budi. Terima kasih, kita ikut merdeka dan bebas gara-gara Anda dan Tuhannya kamu. Pumpung mereka mengagumi Anda,
kok bisa kamu sembuh? Mumpung mereka itu penasaran, curious dan ingin tahu, kok ada yang bisa ngatur matahari? Speak up. Di masa seperti ini, silence is not golden. Silence is a curse. Di saat ketika Anda harus angkat bicara, jangan diam. Karena waktu Anda harus bicara, diam adalah kutuk. Diam tidak emas. Dan karena Hizkia lalai dengan tugasnya, maka Raja Babel ini pulang. Utusannya itu pulang. Tidak cerita tentang Tuhannya. Karena Hizkia tunjukkan semua perbendaharaannya, emas, perak, dan permata, termasuk senjatanya. Rempah-rempah minyaknya ditunjukkan semua, padahal utusan-utusan ini tidak minta, tidak tanya. Mereka pulang, mata duitan. Cerita sama raja bukan tentang Tuhannya. Harusnya mereka pulang sebagai anak Tuhan. Harusnya mereka pulang, dipengaruhi. Hizkia jadi koko rohani, atau jadi bapak rohaninya Babilonia sekalian. Ujungnya yang terima kasih sama Hizkia siapa? Keturunannya. Sebab nanti Babilonia tidak akan menjadi penjajah yang kejam. Yang dijajah siapa? Keturunan Hizkia. Yang kau lalaikan akan mengejar cucu-cucumu. Yang kau lalaikan akan mengejar keturunanmu. Harusnya injili dia. Yang ditunjukkan jangan rempah-rempah. Harusnya cerita. Siapa yang memberimu ini semua? Harusnya begitu. Mumpung mereka masih lemah, pengaruhi. Mumpung mereka masih kecil, muridkan. Mumpung mereka tanya, pimpin ke Tuhan. Hizkia tidak lakukan semua. Tidak ada yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada mereka di seluruh daerah kekuasaannya. Kecuali Tuhan. Kecuali cerita sebenarnya. Kecuali nabi di balik ini. Minimal kalau Hizkia gak berani gitu kan ada Yesaya. Kan bisa bawa ke pendetanya. Beberapa orang itu sudah cukup bagus loh kalau dia bawa ke pendetanya. Itu sudah cukup bagus loh. Itu keberanian mereka sudah 100% dah maksimal. Paling tidak ada usaha. Hizkia tidak melakukan itu semua. Sayang sekali. Babel menjadi penjajah yang kejam. Kalau Anda tahu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu diangkut sama siapa? Dikebiri oleh Babilonia. Itu loh yang ada jari-jari yang nulis. Jari yang ngawang lalu nulis, itu juga cerita di Babel, di istana raja. Bapak ibu saudara, what you let go will end up in Satan's hand and shall be returned to you in due time to destroy your family. The chance you miss, kesempatan yang kau luputkan, sesuatu yang secara sengaja kau biarkan akan berakhir di tangan setan. Apa yang tidak kau tabur dengan gandum akan ditabur oleh tangan setan dengan lalang. Di tempat di mana harusnya Anda memuliakan Tuhan dan mendapatkan dukungan mereka, setan akan ambil daerah hampa yang tidak Anda tabur dengan Tuhan, dia akan tabur dengan roh-roh jahat. Dan ujungnya bukan Anda didukung, tapi itu yang akan berbalik melawanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ingatlah tujuan berkat adalah bersaksi untuk Tuhan. Bukan berkhotbah, tapi untuk menceritakan sesungguhnya, do not steal from God, jangan mencuri dari Tuhan. Mencuri kemuliaan itu bukan cuma kalau dipuji lalu kita itu pipinya merah. Mencuri kemuliaan itu bukan hanya berbicara soal pujian, tapi Anda tahu sesuatu, Anda tidak beritahu. Ketika orang tanya dan datang, mereka siap untuk dengar cerita sesungguhnya, Anda simpan, lalu Anda tonjolkan diri sendiri, itu pun mencuri kemuliaan. Ingatlah tujuan berkat adalah supaya Anda bersaksi kepada tetanggamu, kepada orang-orang di sekelilingmu, Allah itu baik dalam hidupku. Saya tahu kadang-kadang canggung, kadang-kadang kaku, tapi sebagai orang yang berhutang sama Tuhan, kaku canggung kembalikan hutang. Hutang kita sama Tuhan adalah kesaksian, ya Tuhan. Ada orang datang, kita beritahu sama dia. Nah, Hizkia tidak lakukan itu. Dia tunjukkan semua kecuali di istananya.
kecuali cerita sesungguhnya. Sayang. Supaya Anda ngerti ya, kalau sekarang Anda baca di Perjanjian Lama, Anda lihat akhirnya bangsa Israel diangkut ke Babel. Nanti Babilonia datang, hancurkan bait Allah yang dibangun Salomo itu loh. Babel datang, porak-porandakan, bunuh banyak orang. Anda harus tahu itu salahnya Hizkia. Karena Hizkia, gara-gara dia lalai, mereka pulang bukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mata duitan. Dan beritahu sama rajanya, Raja, we have to conquer them. Kita harus serang mereka. Sekarang kita belum punya kuasa. Tunggu sebentar, sekarang kan Asyur sudah tidak ada. Sanherib sudah mati. Mari kita bangun kekuatan. Target pertama. Yang kepada siapa kita utus orang untuk berikan surat kamsyah dan congratulation itu. We will rob them. Kita akan rampok mereka. Target pertama Babilonia yang memotivasi mereka jadi superpower dan mereka indeed sungguhan jadi superpower berikutnya adalah harta kekayaan Hizkia. Wah, rugi nih Hizkia nih. Tahu gitu menurut saya sicap bok mati. Kasih 15 tahun malah justru jadi troublemaker. Kadang-kadang panjang umur itu nggak selalu adalah berkat loh ya. Bener. Terus terang, kita dinyanyiin panjang umurnya. Saya ini nggak ada hubungan sama ulang tahun saya. Ulang tahun saya sudah lewat, udah lalu. Ya, apresiasi saya hargai aja, saya dikasih seperti ini. Tapi saya nggak worthy, saya nggak layak. Karena itu saya berikan untuk Tuhan, saya tidak fokuskan ke saya. Tapi setiap kali kita doain orang, nyanyikan orang panjang umurnya. Sebagian orang terus terang, saya ngomong terus terang, ada sebagian orang itu lebih baik pendek umur daripada panjang umur. Cuman kita sungkan aja, itu kan etika masyarakat. Masa kita nyanyi, pendek umurnya, kita dikutuki nanti sama tetangga. Tapi really, some people better die young. Seperti Hizkia gini, tahu gitu dia mati umur 40, jauh lebih baik. Lebih baik daripada dia mati umur 55. Jadi karena itu, jangan minta panjang umur sama Tuhan, tidak tentu itu berkat. Tuhan bisa kasih, hidup Anda akan merusak hidup banyak orang. Mintalah hidup yang berguna. Jangan minta panjang umur, hidup berguna. Mau tidak mau orang lain semua yang minta Anda panjang umur, mati pun seperti Dorcas, janda-janda menangisi dia dibangkitkan. Gara-gara siapa dia dalam kehidupan mereka. Jangan doa minta panjang umur. Mintalah hidup yang berguna, hidup yang berdampak, hidup yang bersaksi, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mengasihi, yang mengampuni, yang lumoh suka memberi, hidup yang suka membantu, suka menolong, yang selalu menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bukan panjang tangannya suka mencuri maksudnya. Orang yang ramah, minta seperti itu. Nanti tidak usah Anda yang doa. Ketika orang nyanyi panjang umurnya, dari hati mereka nyanyi bukan basa-basi. Lord, give him or her a long life. We need him or we need her. Biar orang lain yang berdoa. Dari keluargamu sampai tukang parkir, sampai pembantumu. Aku berdoa majikanku panjang umur. Beberapa orang, majikanku biar mati aja besok. Hati-hati kalau Tuhan dengarkan doa pembantumu. Kalau Anda tidak pernah mengasihi mereka, saya doakan supaya doa pembantu Anda dikabulkan Tuhan. Do not ask for long life, but ask. Mintalah, do not ask for a long life, ask for a useful life. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya waktu baca gini nyesel, saya bilang, Tuhan. Tapi Tuhan tahu nggak waktu kasih dia 15 tahun? Tahu. Jadi gini loh, inilah twistnya. Disinilah sisi tak terduga. Tuhan itu kalau dipaksa, saya beritahu satu rahasia. Dia bisa kabulkan doa Anda. Dan tidak tentu kalau Tuhan kabulkan doa, it's a good thing for you. Tidak tentu. Kalau Tuhan kabulkan doa selalu sesuatu yang baik, tidak tentu. Tuhan itu begitu baiknya. Coba bayangkan orang yang baik di hidupmu, pasti ada satu dua yang Anda pikirkan. Kalau Anda sungguh-sungguh paksa sesuatu, pasti mungkin dia akan kabulkan. Tuhan itu orang baiknya orang baik, di atasnya orang baik. Semua orang baik kayak jahat dibandingkan kebaikannya. Begitu baiknya, makanya kok ada orang yang salah paham sama Tuhan, bisa kecewa sama Tuhan, kepahitan itu apa-apaan. Tuhan itu begitu saking baiknya, kalau kita paksa dikit ya terus terang, dikasih.
Bangsa Israel itu mengeluh dan itu nafsu loh dikasih burung puyuh. Mereka lupakah burung puyuh itu telurnya itu kolesterol? Dikasih. So do not force God to give you something. Instead, ask Him whether what is good for your life, what is not. Jangan paksa Tuhan memberikan kepada Anda sesuatu, melainkan carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kata kebenaran ini, finding the truth. What is good and what is not good for you. Kebenaran itu artinya carilah kebenarannya, apa yang baik dan apa yang kurang baik untuk kita. Tanya sama Tuhan, seharusnya saya minta gimana. Jangan asal minta saja. Karena kita harus tahu sifat Tuhan, kita paksa Tuhan berikan. Malah justru bahaya. Tuhan kan sudah ngomong sama Yesaya, waktu Hizkia mati mau meninggal dunia umur 40. Yesaya datang sebagai seorang nabi, hamba Tuhan, tidak gampang. Pendeta biasanya kan dicari yang manis-manis dari mulutnya. Ini datang dan berkata, kamu mau mati, beresin ya rumah tanggamu. Tulis will atau tulis surat wasiat dan sebagainya. Nangis dia menghadap ke tembok. Dia menangis terseduh-seduh. Dia minta sama Tuhan, remember nih Tuhan kasih 15 tahun. Ternyata it was not a good thing. Pemberian itu sendiri 15 tahun, itu adalah sesuatu yang baik. It was a good thing. Tapi he handled it wrongly. Hizkia menangani berkat Tuhan dengan cara yang salah. Dia lupa diri akhirnya tujuan berkat di tempat pertama itu apa. Bapak Ibu Saudara, jangan minta panjang umur. Saya tidak pernah minta, sekalipun ulang tahun saya tidak minta, Tuhan akan panjang umur. Tidak pernah, saya minta hidup saya dipakai Tuhan. Nanti Tuhan yang mau saya panjang umur. Orang lain yang mau saya panjang umur. Mintalah hidup yang berguna, jangan lupa tujuan berkat. Oke, amin Bapak Ibu Saudara. Ya, habis ini kalau ada orang jahat ulang tahun, nyanyi, pendek umurnya, pendek. Jangan loh ya, nanti dilempar sama satpam. Tetap nyanyikan panjang umur, tapi lebih tepat lagi ajari setiap orang untuk cari Tuhan. Untuk surrender, untuk berserah sama Tuhan supaya hidupnya dipakai oleh Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Yesus.